Anggaran merupakan instrumen pengendalian dan perencanaan yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Tidak seperti organisasi sektor bisnis yang menjadikan anggaran sebagai dokumen rahasia yang tertutup oleh publik. Anggaran sektor publik dapat diakses oleh semua pihak untuk diketahui, dikritisi, dan diperdebatkan. Dalam organisasi sektor publik, proses pengelolaan keuangan dimulai dari penerimaan dana sampai dengan dana tersebut dipertanggungjawabkan harus melalui serangkaian proses hukum yang ketat. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan oleh pihak pengelola. Nah, berikut ini kami sajikan mengenai siklus akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah perencanaan publik. Yang kedua adalah penganggaran sektor publik. Yang ketiga, realisasi anggaran. Selanjutnya adalah pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan sektor publik, audit sektor publik. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban kepada publik. Salah satu proses yang penting adalah penganggaran sektor publik. Nah, siklus atau proses penyusunannya terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah penetapan prosedur dan tim penganggaran tahun terkait. Pada tahapan ini, yaitu tahapan pertama dari siklus penganggaran, adalah penetapan tim penganggaran tahun terkait, serta penetapan aturan dalam pembuatan anggaran, yaitu mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilanggar oleh tim penyusun. Yang kedua adalah penetapan dokumen standar harga. Dokumen standar harga merupakan patokan yang menjadi dasar nominal yang akan dianggarkan dan yang akan direalisasikan esok harinya. Hal ini ditunjukkan untuk mengendalikan harga sebagai kebutuhan organisasi agar tidak terjadi pemborosan atas dana cadangan pemerintah. Yang ketiga adalah penyebaran dan pengisian formulir rencana kerja dan anggaran. Pada tahapan ini akan disebarkan formulir rencana kerja dan anggaran, yaitu dokumen standar harga serta draft atau dokumen perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk meminta pendapat atas rencana yang telah dibuat. Selanjutnya, rekapitulasi rencana kerja dan anggaran, yaitu proses meringkas atau mengumpulkan data dari kertas kerja dan draft yang telah dibagikan. Yang kelima adalah pembahasan, perubahan, dan penyelesaian draft anggaran. Setelah rekapitulasi rencana kerja dan anggaran, kemudian dilakukan pembahasan anggaran untuk periode berikutnya berdasarkan kertas kerja anggaran dan rencana kerja final. Tahapan selanjutnya adalah
menyelesaikan draft anggaran pendapatan dan belanja. Pada tahap ini, dilakukan pengecekan ulang terhadap draft anggaran yang dibuat, selain memastikan bahwa draft anggaran telah selesai dengan perencanaan dan tanpa kesalahan. Yang keenam adalah penetapan anggaran pendapatan dan belanja. Draft anggaran yang telah selesai kemudian ditetapkan sebagai anggaran. Proses penetapan anggaran ini adalah tahapan akhir dari proses pembuatan anggaran. Qalat ihdahuma ya abadi istajir. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya, orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Disebutkan pula dalam hadis Nabi bahwa janganlah kamu memperhatikan banyaknya sholat dan puasanya, dan jangan pula kamu memperhatikan banyaknya haji dan kesolehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat. Dari ayat Al-Quran dan hadis yang disebutkan tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seorang akuntan publik atau khususnya seorang penyusun anggaran sektor publik itu harus mempunyai sifat sidik. Sidik yaitu sifat jujur yang dimiliki para nabi. Sidik merupakan induk segala nilai. Kejujuran membawa kita kepada segala kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita kepada surga, kata Rasulullah. Sidik adalah kejujuran dalam menerima, mengolah, dan menyampaikan informasi. Lawan dari sidik itu sendiri adalah kizib, yang artinya bohong. Nabi Muhammad SAW menguraikan, jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan, dan penyampaian informasi. Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk sidik. Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Dalam kaidah usul fikih ditegaskan, mala yatimul wajib ilabih fahuwa wajib. Kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Sidik berkaitan dengan amanat. Bila sidik berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak. Dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Untuk mengontrol sidik dan amanat diperlukan sistem pengawasan. Dengan menggunakan istilah para ahli usul fikih, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan wajib kepada sidik dan amanat tidak dapat berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran. Burung dara mematuk ular, bunga kamboja mekar merona. Anggaran negara untuk rakyat harus dikelola dengan bijaksana.